Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devi Nursyaya dari kelas 3A, jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membuat video mengenai materi tentang kaidah dalalah yang jelas dalam usul fikih dan relevansinya terhadap penetapan hukum Islam dengan mata kuliah Usul Fikih dan Qawaid Fikih dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Ahmad Otong Bustomi LCMAG. Pengertian dalalah. Nah, dalam usul fikih ini, dalalah ini memiliki peran yang sangat sentral karena memang berkaitan langsung dengan cara yang memahami nas Al-Quran dan hadis sebagai dasar penetapan dari hukum-hukum Islam. Secara bahasa, kita ketahui dulu nih bahwa dalalah merupakan makna petunjuk atau penunjukan. Nah, jadi hubungan antara lafaz al-dal dan makna yang ditunjukkannya al-madlul. Jadi al-dal itu tuh lafaz, sedangkan al-madlul ini tuh makna dari yang ditunjukkan si lafaz tersebut. Nah, jadi secara istilah dapat disimpulkan bahwa dalalah merupakan petunjuk lafaz terhadap makna tertentu yang memang dapat dijadikan sebagai penetapan hukum syar'i. Nah, di sini ada contohnya lafaz salat. Nah, lafaz salat ini tuh berperan sebagai aldalnya, sedangkan makna yang ditunjukkannya al-madlul ini bukan sekadar doanya saja, tetapi ibadah tertentu yang memang memiliki rukun, syarat, dan tata caranya yang ada di dalamnya. Nah, dari dalalah lafaz ini dapat dipahami bahwa perintah salat ini tuh mengandung kewajiban melaksanakan ibadah sesuai dengan syariat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian pengertian dari kaidah dalalah yang jelas sesuai dengan judul tadi, yaitu secara bahasa. Nah, pasti kan udah tahu kan pengertian dalalah. Nah, lalu ini tuh kalau misalkan dalalah jelas ini tuh disebut sebagai dalalah yang wadi nih. Nah, wadi ini bermakna jelas dan tidak samar. Dengan demikian, dalalah wadi ini dapat dipahami sebagai penunjukan lafaz terhadap makna yang jelas dan memang mudah dipahami tanpa menimbulkan perbedaan dari penafsiran-penafsiran. Nah, dalam istilah usul fikih, dalalah wadi ini adalah penunjukan suatu lafaz terhadap makna tertentu yang dapat dipahami secara langsung dari teksnya tanpa memerlukan penafsiran-penafsiran tambahan dari yang lainnya. Nah, di sini ada contohnya pada Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Nah, di sini bisa dilihat bahwa dalam ayat ini tuh Quran surat Al-Baqarah ayat 43 memerintahkan mendirikan salat dan menunaikan zakat. Lafaz aqimu as-shalah dan atu az-zakah berbentuk perintah yang maknanya jelas dan tegas, yaitu menunjukkan bahwa hukumnya wajib tanpa memerlukan penafsiran tambahan, sehingga ini disebut sebagai dalalah wadi. Nah, di sini ada macam-macam dalalah yang jelas, yaitu ada zahir, nas, mufassar, dan muhkam. Kita bahas satu-satu ya. Nah, zahir ini secara bahasa ini berarti tampak atau jelas. Nah, jadi zahir ini tuh menunjukkan makna yang jelas dan kuat, tetapi memang sifatnya itu belum final atau belum final. Jadi lafaznya ini maknanya dapat dipahami secara langsung dari bentuk bahasanya tanpa memerlukan petunjuk tambahan. Tapi makna zahir ini masih mungkin dimungkinkan untuk ditakwil, tasis, dan lain sebagainya apabila ada dalil yang lebih kuat dari hal tersebut. Contoh zahir ini ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275, yaitu ayat ini tuh menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, secara lahiriah ini ayat ini menunjukkan kehalalan dalam jual beli dan keharaman riba dengan jelas. Tapi lafaz jual beli dan riba ini masih bersifat umum. Maksudnya, jadi masih memungkinkan ini untuk pembatasan sesuai dengan ketentuan syariat. Maka dari itu ayat ini termasuk dalalah zahir karena memang maknanya ini jelas tetapi tidak bersifat final atau tidak bersifat. Nah, lalu yang kedua ada nas. Nas ini secara bahasa ini berarti menampakkan atau meninggikan sesuatu. Nah, jadi perbedaan utama dari zohir yang tadi terletak pada kekuatan dari maknanya, karena nas sejak awal memang dimaksudkan untuk menetapkan hukum tertentu. Contoh dari nas juga ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Ini menyatakan kan bahwa menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ayat ini termasuk dalam nas karena memang secara tegas ini menolak anggapan bahwa jual beli ini sama dengan riba, sekaligus menetapkan perbedaan hukum antara keduanya. Kejelasan maksud ayat ini tuh menjadikan dasar hukum yang kuat dalam menetapkan jual beli, menetapkan kehalalannya dan juga keharaman dari ribanya. Yang ketiga ada mufassar. Mufassar ini berasal dari kata fasara, yaitu menjelaskan atau merinci. Jadi maksudnya apa sih? Mufassar ini tuh lafaz yang maknanya ini tuh telah dijelaskan secara rinci dan tegas sehingga dapat dipahami secara langsung tanpa memerlukan penafsiran tambahan juga. Contohnya ada dua, yaitu dalam Quran surat An-Nur ayat 2 dan surat An-Nur ayat 4.
Nah, jadi secara tegas ini menyebutkan bahwa hukuman bagi penuduh zina dan pelaku zina ini lafaz tamanina artinya ada kan 80, nah dan miatin artinya 100 merupakan bilangan yang maknanya pasti dan jelas gitu kan. Karena 80 dan 100. Nah, sehingga tidak memungkinkan adanya penambahan ataupun pengurangan dari hal tersebut. Nah, kedua ayat tersebut itu termasuk dalalah mufasir karena memang ketentuan hukum dan jumlahnya ini tuh dijelaskan secara rinci sehingga tidak membutuhkan takwil ataupun tahsis. Nah, tapi ayat ini memiliki kekurangan yaitu belum mencapai tingkat muhkam karena memang masih memungkinkan adanya pengkhususan dalam kondisi tertentu seperti perbedaan dari status sosial atau pelaku. Keempat, ini ada muhkam. Nah, muhkam ini artinya lafaz yang menunjukkan maknanya ini sangat jelas dan bersifat final, sehingga tidak memungkinkan untuk adanya takwil, tahsis maupun nasah. Jadi ini tuh benar-benar akhir gitu kan, tidak ada penambahan atau kayak untuk mempertimbangkan lagi gitu kan. Muhkam ini merupakan tingkatan tertinggi dalam dalalah wadih karena memang makna dan hukum ini bersifat pasti dan menjadi dasar hukum yang qat'i. Nah, muhkam ini terbagi lagi menjadi dua yaitu muhkam li zatihi, lafaz yang jelas dengan sendirinya, dan muhkam li ghairihi, lafaz yang kejelasannya diperkuat oleh dalil lain. Nah, karena memang sifatnya pasti, lafaz muhkam ini wajib diamalkan secara mutlak dan memiliki kekuatan hukum paling tinggi dibandingkan mufasar, nas, dan zahir. Contohnya dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 62 yaitu menyatakan bahwa Allah ini maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ini tuh bersifat mutlak dan tidak membuka kemungkinan penafsiran lain karena memang menunjukkan maknanya sangat jelas dan tegas serta tidak menerima takwil, pengkhususan dan lain sebagainya. Di sini ada relevansi kaidah dalalah yang jelas dengan kondisi sekarang ini. Nah, yang pertama dalalah wadih ini tuh membantu untuk mencegah salah tafsir terhadap nas syariat dalam menghadapi persoalan sosial dan kehidupan modern di zaman sekarang. Lalu yang kedua, pemahaman makna lafaz yang jelas ini berperan sebagai menjaga kepastian dan konsistensi hukum Islam di tengah dinamika masyarakat. Dan yang ketiga, itu tuh relevansinya itu dalalah wadih ini menjadikan landasan yang objektif dalam menjawab tantangan kontemporer agar penetapan hukum ini tetap sesuai dengan teks syariat. Kesimpulannya, dalalah wadih ini merupakan konsep yang sangat penting dalam usul fikih untuk memahami makna lafaz nas secara jelas dan pasti sebagai dasar penutupan dari hukum Islam. Dalalah wadih memiliki beberapa tingkatan yaitu zahir, nas, mufasar, dan muhkam yang menunjukkan perbedaan tingkat kejelasan makna dan kekuatan hukum yang dihasilkan. Nah, jadi semakin jelas tingkat dalalah, maka semakin kuat pula kepastian dari hukumnya. Karena dari itu, pemahaman terhadap dalalah wadih ini sangat diperlukan agar penafsiran nas tidak menyimpang. Kaidah ini tetap relevan di zaman sekarang ini atau di era modern karena memang berperan menjaga konsistensi dan kepastian hukum Islam di tengah perubahan zaman. Baiklah, sekian penjelasan dari materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga kalian paham dan memang semoga bermanfaat juga ya. Sekian, terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.